sore teman-teman. Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan juga terima kasih pula untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti katekesi saya pada sore hari ini. Sebelum saya memulai tema katekesi kita pada sore hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yovita Noer, biasa dipanggil Fitri. Saya mahasiswa STIPAS Santo Sirinus Unteng semester 4. Baik teman-teman, sebelum kita memulai katekesi kita pada sore hari ini, jadi temanya di sini sebentar, menghormati orang tua membangun masa depan. Tema ini mengajak kita untuk melihat kembali makna relasi kita dengan orang tua sebagai dasar pembentukan pribadi dan arah hidup kita di masa depan. Menghormati orang tua bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga sikap menghargai, bersyukur, dan bertanggung jawab atas kasih dan pengorbanan mereka. Sikap ini menjadi bekal bagi kita untuk membangun masa depan yang lebih baik, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, maupun dari gereja dan masyarakat. Semoga melalui katekesi ini, kita semakin menyadarkan pentingnya sikap hormat kepada orang tua dan terdorong untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengawali kegiatan katekesi kita pada sore hari ini, marilah kita membuka katekesi dengan lagu pembuka. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk melanjutkan kegiatan katekesi kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, teristimewa terutama bagi para katekis dan peserta katekesi ini. Bimbinglah akal budi dan hati kami agar dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran iman Katolik yang akan kami pelajari. Jauhkanlah kami dari segala godaan dan rintangan yang dapat menghalang kami untuk bertumbuh dalam iman dan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan melihat dan mendalami situasi konkret. Jadi saya minta kepada teman Fona untuk membacakan salah satu cerita. Nasihat yang menjadi jalan hidup. Rani adalah seorang remaja yang aktif dalam kegiatan OMK. Ia sering merasa bahwa nasihat orang tuanya terlalu mengatur hidupnya. Suatu hari, Rani berselisih dengan ibunya karena ingin mengikuti kegiatan bersama teman-temannya tanpa menyelesaikan pekerjaan rumah. Setelah mengikuti pertemuan OMK, Rani mendengar sharing tentang pentingnya menghormati orang tua. Ia mulai menyadari bahwa orang tuanya selalu menginginkan yang terbaik baginya. Sejak saat itu, Rani belajar untuk mendengarkan, menghargai, dan menaati orang tuanya. Perlahan, sikap Rani berubah menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, disiplin, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Rani pun menyadari bahwa
Dengan menghormati orang tua, ia sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi dirinya. Oke, baik, terima kasih kepada teman Fona yang telah membacakan ceritanya. Jadi di sini teman-teman, untuk lebih mendalami cerita yang dibacakan oleh teman Fona, ada beberapa pertanyaan penuntun. Jadi langsung saja, pertanyaan pertama, kira-kira menurut teman-teman, mengapa Rani awalnya berselisih dengan orang tuanya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah saya mendalami cerita dari Rani tadi, yang membuat Rani di sini bertengkar dengan orang tuanya, karena Rani ini merasa nasihat orang tuanya terlalu mengatur hidupnya, dan dia juga ingin mengikuti kegiatan bersama teman-temannya tanpa menyelesaikan pekerjaan rumah. Terima kasih kepada teman Filon yang telah menjawab pertanyaan nomor 1. Dan teman Filon mengatakan di sini tadi, Rani merasa nasihat orang tuanya terlalu mengatur hidupnya. Oke, baik, pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Rani mulai berubah sikap terhadap orang tuanya? Baik, setelah saya mendengarkan cerita tadi, sikap yang membuat Rani berubah terhadap orang tuanya setelah ia mengikuti pertemuan OMK, ia mendengar sharing tentang pentingnya menghormati orang tua, sehingga ia menyadari bahwa nasihat orang tua itu penting untuk masa depan. Terima kasih kepada teman Fona. Jadi teman Fona menyatakan tadi bahwa pentingnya menghormati orang tua supaya Rani menyadari bahwa nasihat orang tuanya adalah demi kebaikannya. Pertanyaan yang ketiga, perubahan apa yang dialami Rani setelah belajar menghormati orang tuanya? Perubahan yang dialami Rani setelah belajar menghormati orang tuanya itu, Rani menjadi lebih bertanggung jawab dan menghormati orang tua, disiplin dalam mengambil keputusan, serta menyadari bahwa menghormati orang tua itu membangun masa depan. Jadi dari teman Mita menyatakan bahwa menjadi lebih bertanggung jawab, disiplin dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Di sini saya perlu menegaskan ulang bahwa dari cerita tersebut, kisah Rani menunjukkan bahwa menghormati orang tua adalah langkah terpenting dalam membangun masa depan. Awalnya Rani merasa orang tuanya terlalu mengatur, tetapi melalui pengalaman dan refleksi, ia menyadari bahwa nasihat orang tua bertujuan untuk kebaikan dirinya. Perubahan sikap Rani menunjukkan bahwa dengan mendengarkan dan menghormati orang tua, seseorang dapat menjadi lebih bertanggung jawab dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oke, baik teman-teman, setelah kita mendengarkan cerita dan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman tadi, di sini juga kita akan menimba inspirasi dari kitab suci. Saya minta kepada Kakak Ferlin untuk membacakan kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Bacaan dari kitab Keluaran. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang bawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang benci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berperang pada perintah-perintah tanah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 16 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah dan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Ferlin yang telah membacakan sabda Tuhan. Nah, jadi di sini untuk lebih mendalami isi dari kitab suci tersebut, di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi saya langsung saja yang pertama. Menurut teman-teman, ayat manakah yang paling menarik dari isi teks kitab suci tersebut? Baik, dari saya di sini, setelah saya mendalami bacaan suci tadi, saya tertarik dengan ayat 12 yang bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang menjadi alasannya saya untuk tertarik dengan ayat ini adalah ini merupakan wujud ketaatan kepada Allah, yang dimana menghormati orang tua ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada Allah sendiri, karena orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat dan mendidik anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada teman Filon yang telah menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada teman Filon. Mungkin ada lagi dari teman-teman lain. Baik, dari saya di sini dari ayat 12 tadi, di mana menghormati ayah dan ibu berarti bersikap sopan, mendengarkan nasihat mereka, menaati aturan yang baik, serta bersyukur atas pengorbanan mereka, yang dimana sikap ini menunjukkan kasih dan pengharapan kepada orang tua sebagai pemberian Allah. Sekian dari saya. Terima kasih teman Elmi. Jadi untuk pertanyaan yang keduanya, bagaimana sikap menghormati orang tua dapat membantu kita membangun masa depan yang baik? Baik, kalau dari saya, sikap menghormati orang tua ini, sini mengatakan dengan menghormati orang tua kita bekerja, kita belajar disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan yang benar. Lalu nasihat dan teladan orang tua itu menjadi bekal untuk meraih keberhasilan kita, kebahagiaan dan masa depan kita yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Kakak Kelin. Mungkin ada lagi dari teman-teman, Uci mungkin. Ya. Oke, baik. Di sini saya akan menegaskan ulang dari dua pertanyaan tersebut tadi, bahwa dari teks kitab suci Keluaran bab 20 ayat 12, menghormati orang tua bukan hanya kewajiban, tetapi perintah Allah yang membawa berkat. Melalui sikap hormat, taat, dan kasih kepada ayah dan ibu, kita belajar nilai kehidupan yang membentuk karakter dan masa depan kita. Dengan menghormati orang tua, kita sedang membangun masa depan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Oke, baik, setelah kita mendengarkan cerita dan menimba inspirasi dari kitab suci tadi, kira-kira menurut teman-teman apa aksi konkret atau rencana tindak lanjut yang perlu kita lakukan? Dari saya di sini, untuk memperdalami tema kita pada hari ini, aksi konkret untuk kedepannya yang pertama di sini menghormati orang tua. Dalam hal ini, ketika orang tua memberikan motivasi, kita sebagai anak di sini melatih untuk mendengar, karena itu merupakan ada gunanya untuk masa depan kita. Mungkin ada lagi. Terima kasih kepada teman Filon. Bagaimana teman-teman, apakah setuju dengan aksi konkret atau rencana tindak lanjut yang telah diberikan oleh teman Filon? Setuju. Oke, baik, setelah itu saya minta kepada tiga dari teman-teman untuk membawa kita dalam doa permohonan.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas setiap anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, semoga kegiatan KTPC yang kami lakukan pada saat ini dapat berguna bagi kami, dan juga semoga kami selalu menghormati orang tua kami di kehidupan selanjutnya. Marilah kita memohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Terima kasih atas segala pendidikan atas pendidikan yang telah Engkau berikan, terlebih khusus bagi keluarga kami. Semoga kami setiap hari selalu menghormati dan mendengarkan setiap kegiatan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga mohon kepadamu, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kedua orang tua yang baik bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah dan lindungilah mereka selalu. Berikanlah mereka ketabahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang baik untuk kami anak-anaknya. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas karunia-Mu yang kami terima melalui orang tua kami. Engkau telah menghadirkan ayah dan ibu sebagai tanda cinta-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami agar selalu menghormati, mencintai, dan menaati orang tua kami, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ajarilah kami untuk menghargai pengorbanan mereka dan mendengarkan nasihat mereka dengan hati. Semoga dengan menghormati orang tua, kami mampu membangun masa depan yang baik, penuh harapan, tanggung jawab, dan berkat dari-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan